Jumpa lagi di video kita kali ini. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang antarmuka dan struktur proyek Android Studio. Kita langsung aja mencontohkan. Kita akan buka langsung saja Android Studio-nya. Ya, startup Android Studio sudah muncul. Nah, kebetulan sini sudah ada proyek dengan nama app2. Ini langsung saja saya buka. Nah, jadi ketika kita membuka aplikasi proyeknya di awal, itu sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu antarmuka daripada Android Studio ini. Nah, berikut beberapa bagian yang perlu kita ketahui di antarmuka Android Studio ini. Yang pertama itu adalah ini, dari file, edit, view sampai ke help. Ini namanya menu bar. Ini menu bar. Nah, menu bar ini merupakan bagian antarmuka atau interface pengguna yang berisi tentang perintah-perintah ataupun opsi yang dapat dipilih untuk mengeksekusi suatu perintah tertentu. Kemudian yang kedua, ini dari sini terus sampai kemari, ini namanya toolbar. Nah, dengan adanya toolbar ini kita bisa mempercepat perintah pada suatu aplikasi, karena perintah yang ada di toolbar ini perwakilan dari isi daripada yang berada di menu bar yang di atasnya ini. Nah, kemudian kita ke valet. Nah, untuk valet sendiri kita aktifin di struktur proyek itu di folder Java. Kemudian di sini, ini dia, di main activity ini kita buka. Kemudian kita ke folder list, kemudian layout. Ini dia filenya, activity main.xml. Nah, jadi secara umum tampilan tab untuk code itu ada dua. Yang pertama main activity.java, berarti ini file Java. Kemudian activity_mail.xml. Nah, untuk activity_mail.xml ini tab code-nya, kemudian ini desainnya. Nah, untuk bagian termuka yang berikutnya itu valet, itu berada di file activity_mail.xml yang kita aktifkan tabnya itu untuk desain, maka akan kelihatan antarmuka valetnya. Ini dia, ini valetnya. Nah, untuk apa valet ini? Nah, valet ini merupakan tools yang berfungsi untuk membuat aplikasi Android itu memasukkan komponen-komponen yang pada saat pendesainan. Jadi ini komponen valetnya, ini tinggal tarik and drop saja. Nah, nantinya akan dibahas di video selanjutnya bagaimana kita memasukkan atau mendesain komponen valet ke dalam kanvas. Itu untuk valet. Kemudian kita langsung ke bagian kanvas. Nah, bagian kanvas ini ada dua bagian, kiri dan kanan. Ini merupakan salah satu bagian interface dari antarmuka Android Studio itu yang berfungsi sebagai desain.
Nah, jadi di nanti desainnya sini bisa kita melakukan pemasukan objek dari valet itu sendiri, tinggal klik tahan tarik atau mendrag atau drop dari valet ke dalam kanvas, atau juga bisa kita lakukan cara memasukkan objek yang berada dari valetnya ini ke bagian tab code. Nah, jadi kita mengetikkan seluruh objek yang akan kita masukkan ke dalam desain dengan atribut-atribut yang telah kita sesuaikan. Nah, itu untuk antarmuka desain. Nah, untuk mengaktifkan code tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi ketika kita mengaktifkan file activity underscore mail.xml itu sendiri merupakan tampilan yang menyajikan kita antara code-nya dan desainnya, dan dimana file ini berada di folder list untuk bagian layout. Nah, ketika kita berada di desain, maka tampilan seperti ini. Ketika kita ingin membuka code-nya, maka kita tinggal klik tab code-nya, atau bisa juga kita pilih yang split, jadi menampilkan code-nya, kemudian desainnya yang berada di kanvas. Ya, kemudian kita masuk ke tree. Jadi antarmuka yang berikutnya itu adalah komponen tree. Nah, di sini kita komponen tree-nya ini adalah tools yang diaktifkan berdasarkan palet yang sudah kita pilih. Jadi pada contoh kali ini di kanvas sudah ada objek text view, maka secara otomatis di komponen tree akan menampilkan objek palet yang telah kita masukkan ke dalam kanvas. Nah, di sini ada linear layout, dimana kalau kita perhatikan code-nya di sini untuk kanvasnya kita pilih metode view, yaitu linear layout. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini tadi ada text view, ini dia. Jadi kalau kita perhatikan di code-nya itu sudah ada text view yang secara default ketika kita mengaktifkan project ini dia sudah muncul secara otomatis. Jadi kesimpulannya adalah antarmuka komponen tree ini adalah semua objek atau komponen valet yang sudah kita masukkan ke dalam kanvas. Kemudian kita geser ke kanan sedikit, kita ke antarmuka yang disebut dengan atribut atau properties. Ini dia di sini. Dan di sini pengaturan komponen yang telah kita masukkan ke dalam kanvas itu nantinya bisa kita atur atributnya di sini. Jadi sebenarnya ada dua jenis pengaturan atribut dari komponen valet yang telah kita masukkan ke dalam kanvas. Jadi kalau misalnya di sini ada tadi objek valet berupa text view, nah atributnya bisa kita ubah nilainya seperti background, auto text, ada banyak macamnya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, atau kita bisa perhatikan di tab code-nya sendiri untuk objek view, text view-nya tadi. Nah, inilah dia contohnya atribut-atribut yang sudah kita deklarasikan ke dalam code-nya sendiri. Dari mulai nama atributnya beserta dengan nilai-nilainya. Jadi secara interface kita memasukkan nilai atribut properti daripada objek valet yang sudah kita masukkan ke dalam kanvas di bagian ini. Kita lanjut ke bagian bawah sedikit, kita ke kemari dari sini. Ini namanya status bar. Jadi ketika nanti kita ada melakukan eksekusi seperti mengcompile program atau menjalankan emulator, nanti akan bisa kita perlihatkan nanti status bar yang telah berlangsung atau yang sedang berlangsung pada saat kita melakukan aktivitas di dalam Android Studio ini. Nah, itu mungkin pengenalan antarmuka dari Android Studio.
Nah, kita akan fokus sedikit ke bagian antarmuka yang disebut dengan struktur proyek. Jadi kalau kita lihat struktur proyek Android Studio ini cukup kompleks sekali. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada beberapa folder yang perlu kita perhatikan. Nah, pastikan ketika kita menjalankan proyek, folder utamanya adalah Android, maka akan ditampilkan beberapa folder tertentu. Yang pertama ada manifest, kemudian folder Java, kemudian Java Generate, kemudian REST, kemudian yang terakhir adalah Gradle Scripts. Nah, kita perhatikan dulu yang pertama yaitu manifest. Nah, manifest ini kalau kita buka, di dalamnya terdapat satu file yang disebut dengan Android manifest.xml. Nah, file ini digunakan ada beberapa pengaturan seperti nama aplikasi, kemudian icon aplikasi, kemudian tema style, kemudian ada juga seperti user permission. Coba kita buka filenya. Ini tinggal double klik saja. Kita lihat isi daripada code untuk file Android manifest.xml. Seperti ini dia. Ini tadi yang saya katakan nama aplikasinya. Contoh ya, nama aplikasi. Jadi bisa kita atur dengan sedemikian rupa. Ini kita tutup aja dulu. Nah, itu untuk folder manifest. Kemudian kita ke folder berikutnya yaitu Java. Kita buka folder Java. Di dalamnya ada 3 folder utama. 1, 2, 3. Ya. Kita ke folder yang pertama dulu. Ini dia. Ini folder utama yang di dalamnya terdapat satu file yang defaultnya disebut dengan main activity. Ini dia main activity. Jadi di folder main activity ini memberikan perintah agar aplikasi itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya, jadi setelah dari sekian aktivitas-aktivitas nantinya yang bisa kita lakukan terhadap aplikasi, mulai dari create, kemudian klik dan sebagainya, itu nanti harus kita lakukan di bagian main activity.java. Kita lanjut ke folder REST. Nah, untuk di REST sendiri ini salah satu fungsi daripada REST merupakan aplikasi folder yang mendukung memasukkan gambar, baik gambar icon atau gambar-gambar tertentu yang nantinya yang akan kita butuhkan ke dalam pendesainan di dalam Canvas. Jadi kita masukkan ke folder REST ini. Jadi kalau kita lihat REST layoutnya sendiri, itu ada variable, ini variable, disinilah semua. Nah, jadi kalau desain Android Studio kita atau aplikasinya nanti menggunakan gambar yang kita ambil dari eksternal, salah satunya gambar, misalnya, itu kita harus pastikan kemari. Nah, sekarang kita masuk ke layout, REST layout. Nah, untuk REST layout sendiri di sini ada satu file dengan nama yang tadi sudah kita singgung di awal, yaitu apa? activity_mal.xml. Yang tugasnya adalah tempat mendesain komponen-komponen yang kita masukkan dari file. Kemudian kita lanjut ke map. Nah, untuk map sendiri dia khusus sebagai mengganti icon program Android Studio kita. Jadi aplikasi yang nantinya sudah dikompil akan bisa kita ganti icon yang akan kita custom, sehingga gambar icon program Android kita bisa kita ubah dengan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita lanjut ke REST value. Nah, untuk REST value sendiri di sini ada 3 file. Yang pertama ada color XML. Ini kita buka.
Untuk color XML sendiri sini untuk mendeklarasikan beberapa variabel-variabel atau komponen value atribut yang berhubungan dengan pengaturan warna. Di sini secara default ada 3 pengaturan warna yang sudah disediakan, itu nanti bisa kita ubah sedemikian rupa dengan keinginan kita. Kemudian untuk string XML, di sini untuk pengaturan teks string aplikasi yang kita buat. Jadi setiap string aplikasi yang berhubungan dengan teks yang nantinya bisa kita ambil dari result itu bisa kita deklarasikan di sini. Di sini pada proyek ini pertama kali di create, maka secara default stringnya hanya 1 untuk string menampung nilai nama aplikasi. Kemudian yang terakhir untuk res value-nya adalah styles. Nah, styles ini hampir sama seperti color XML, cuman bedanya style di sini adalah memasukkan atau menyeting kode-kode warna tertentu setelah kode-kode itu kita deklarasikan di color XML. Nah, secara rinci akan kita bisa deklarasikan juga di style.xml. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ketika color XML sudah kita deklarasikan, kemudian kita pergunakan di style.xml, itu nantinya akan bisa kita buat menjadi tema desain yang kita buat di dalam palette. Ya, kita kembalikan ke code bawaannya. Untuk layoutnya activity_main.xml. Kemudian untuk Java-nya kita di main activity.java. Ya. Nah, itulah interface atau struktur antarmuka project daripada proyek Android Studio kita. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Sampai jumpa di video selanjutnya.